Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kelas psikologi pendidikan kali ini, kita akan membahas tentang teori belajar. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Umi Nafia, 2. Risa Hurul Aini, 3. Yeni Indriani, 4. Nur Lailatul Hasana, dan 5. Binti Lailatul Elmi. Yuk simak penjelasan dari teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nafiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik beserta tokoh-tokohnya. Nah, yang pertama kita masuk ke teori behavioristik dulu. Teori behavioristik merupakan suatu teori yang mempelajari tentang perilaku manusia. Menurut teori ini, seseorang akan dapat terlibat dalam tingkah laku tertentu karena adanya beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebelumnya mungkin mereka sudah mempelajarinya. Yang kedua, bisa juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan kemungkinan yang ketiga, bisa juga karena menghubungkan tingkah laku tersebut dengan suatu hadiah. Karena seseorang menghentikan suatu tingkah laku mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman. Karena semua tingkah laku yang baik, bermanfaat ataupun yang merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh teori behavioristik. Jadi, tokoh teori behavioristik ini ada 4. Yang pertama ada Thorndike. Menurutnya, teori behavioristik ini jika dikaitkan dengan belajar, yakni suatu proses interaksi antara stimulus dan respon. Nah, untuk stimulus dan respon ini berupa pikiran, perasaan, ataupun gerakan. Tokoh yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov. Menurutnya, individu dapat dikendalikan melalui cara, yakni dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Tokoh yang ketiga ada John B. Watson. Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson, yakni pelopor yang datang sesudahnya Thorndike tadi, yakni stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati atau observable. Dan tokoh yang terakhir ada Bert Frederick Skinner. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku atau dalam hubungan dengan lingkungan, menurut versi Watson tersebut dirasa deskripsinya itu kurang lengkap atau tidak lengkap bahkan, karena respon yang diberikan oleh siswa tidaklah sesederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan interaksi ini akhirnya akan mempengaruhi respon yang akan dihasilkan. Sedangkan respon yang diberikan juga menghasilkan berbagai konsekuensi yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Halo, saya Risa Hurul Aini akan menjelaskan tentang penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Nah, perlu kita pahami
Teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut siswa mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan. Oleh sebab itu, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang telah diajarkan. Artinya, apa yang diterangkan oleh guru itulah yang harus dipahami oleh siswa. Apa saja yang diberikan oleh guru dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa, semuanya harus dapat diamati dan diukur, yang bertujuan untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Yeni Indriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi teori behavioristik beserta ciri-cirinya. Yang pertama, aplikasi teori behavioristik sangat mementingkan pengaruh dari lingkungan. Yang kedua, teori behavioristik mementingkan peranan reaksi dalam proses pembelajaran ya. Yang ketiga, teori behavioristik juga mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Selanjutnya, teori behavioristik mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya ya. Lanjut lagi, teori behavioristik mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang terakhir ya, teori behavioristik hasil belajar yang dicapai ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Baik, untuk selanjutnya adalah ciri-ciri dari teori behavioristik. Yang pertama, aliran behavioristik ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Oleh sebab itu, behavioristik adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Yang kedua adalah segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behavioristik juga mempelajari unsur-unsur yang paling sederhana, yaitu perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Maka dari itu, manusia dianggap sesuatu yang kompleks, refleks atau suatu mesin. Yang terakhir adalah behavioristik berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan, semua orang adalah sama. Menurut behavioristik, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya
Nur Lailatul Hasanah di sini akan menyampaikan mengenai materi teori belajar kognitif dan tokoh-tokoh teori kognitif. Pertama, kita akan membahas mengenai teori belajar kognitif. Dalam psikologi, kognitif mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyangka, mempertimbangkan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, keyakinan, dan sebagainya. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai suatu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam teori kognitif, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Perubahan tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan berpikir internal yang terjadi selama proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh teori pembelajaran kognitif. Yang pertama ada Jean Piaget. Jean Piaget yang pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. Dalam hal pemerolehan bahasa ibu, Piaget mengatakan bahwa anak itu di samping meniru-niru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Yang kedua, kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya kognisi. Dan yang ketiga, kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Yang kedua, ada Jerome Bruner. Bagi Bruner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Bruner, untuk mengajarkan sesuatu, tidak menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang ketiga, ada Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Selanjutnya ada Robert M. Chesney. Menurut Chesney, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran, terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah, sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Simak pembahasan yang selanjutnya yuk, yaitu teori kognitivisme. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Teori kognitif dalam pembelajaran sudah banyak digunakan dalam menemukan tujuan pembelajaran dan mengembangkan strategi. Tujuan pembelajaran tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam teori pendekatan behavioristik.
Selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran teori kognitif. Yang pertama, siswa bukan orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama dengan mendengarkan benda-benda konkret. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan. Yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru. Yang terakhir, pemahaman dan retensi akan meningkatkan materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Pembahasan yang terakhir yaitu implementasi teori belajar psikologi kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu asimilasi atau penyesuaian sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Yang kedua, akomodasi atau penyesuaian mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. Yang ketiga yaitu ekuilibrasi atau proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran, bukan ditentukan oleh umur siswa. Proses belajar terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu enaktif atau aktivitas. Yang kedua yaitu ekonik atau visual verbal. Dan yang ketiga yaitu simbolik. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.